Om Swastiastu. Yang terhormat, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Warstuti, SE AKMSI, selaku pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Dr. Igusti Ayu Purnawati, SE MSI AK, selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat, Bapak Inyoman Putrayasa, SE MSI, selaku penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Cash Holding, Financial Leverage, dan Return on Sales terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ramadi Setiawan dengan NIM 1817051 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja pada pokok pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Ketika menghadapi zaman globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan pesatnya perkembangan perekonomian Indonesia, membuat persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Persaingan ketat di dalam perusahaan akan menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi kinerja perusahaan. Dengan terciptanya suatu persaingan mengharuskan perusahaan untuk beroperasi dan berproses secara efektif dan efisien. Sarana untuk melangsungkan investasi salah satunya yaitu pasar modal. Pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Indonesia Stock Exchange atau IDX atau disebut juga dengan Bursa Efek Indonesia. Di pasar modal Indonesia memungkinkan para investor melakukan investasi dan membentuk portofolio sesuai dengan tingkat risiko yang mereka tanggung dan dihadapi sekaligus memperoleh tingkat keuntungan. Laba merupakan target utama investor. Dengan laba yang besar, membuat investor tertarik untuk berinvestasi. Laba merupakan parameter untuk mengukur kinerja manajemen sebuah perusahaan. Laba perusahaan merupakan hasil yang dicapai dari suatu operasi dalam suatu periode tertentu. Oleh sebab itu, pihak manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk dapat melakukan tindakan yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi baik dan wajar. Salah satu tindakan ini adalah praktik perataan laba atau income stunting, yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dinilai bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk mampu menjaga nama baik perusahaan. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemegang saham sangat ditentukan dari kualitas pelaporan keuangan yang disajikan pihak manajemen. Perataan laba merupakan salah satu manajemen laba yang digunakan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diharapkan, baik melalui metode akuntansi maupun transaksi. Perataan laba yang dilakukan oleh pihak manajemen akan sangat berpengaruh terhadap keputusan pemegang saham. Alasan manajemen melakukan tindakan perataan laba adalah untuk mencapai keuntungan pajak, kebijakan dividen, dan stabil, dan memberikan kesan baik terhadap kinerja manajemen kepada pemegang saham. Fenomena kasus perataan laba masih terjadi pada tahun 2020 yang ditunjukkan dalam jurnal riset dan jurnal akuntansi oleh Anggreni dan Nurhayati tahun 2022. Yang menunjukkan bahwa fenomena praktik perataan laba terjadi pada kasus PT Akasa Wira International Tbk atau ADAS, di mana PT Akasa Wira International Tbk dalam tahun berjalan memperoleh laba sebesar 135,78 miliar rupiah atau naik 62,65% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 83,885 miliar rupiah. Fenomena tindakan perataan laba juga terjadi pada perusahaan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA tahun 2019, di mana laba entitas AISA sepanjang 2019 terjadi pelonjakan, padahal hasil investigasi di Desember 2018 masih merugi sebesar 123,43 miliar rupiah menurut Saleh 2020. Hasil menunjukkan bahwa besar laba entitas AISA dalam kurun waktu 2017 hingga 2019, yaitu pada 2017
sebesar 558 miliar rupiah. Pada tahun 2018 sebesar 459 miliar rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 447 miliar rupiah. Berdasarkan teori tersebut, tanpa adanya perataan laba, karena besar laba ada kemiripan atau merata dengan tahun laba sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan karena adanya penggelembungan atau manipulasi pendapatan di laporan keuangan. Adanya kasus mengenai perataan laba tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan perataan laba menjadi sangat penting. Salah satu faktor yang mempengaruhi perataan laba adalah cash holding. Cash holding didefinisikan sebagai kas yang dimiliki perusahaan yang sifatnya jangka pendek. Kemudian ada financial leverage. Financial leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Kemudian ada return on sales. Return on sales adalah rasio yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasi suatu entitas, perusahaan atau organisasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang akan menjadikan bahan penelitian. Antara lain yaitu, yang pertama, ada fenomena kasus perataan laba yang masih terjadi pada tahun 2020, terjadi pada kasus PT Akasa Wira International, TBK atau ADES. Yang kedua, ada fenomena tindakan perataan laba yang terjadi pada perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food TBK tahun 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa besar laba entitas AISA dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 yaitu pada 2017 sebesar 558 miliar rupiah, pada tahun 2018 sebesar 459 miliar rupiah, dan pada tahun 2019 sebesar 447 miliar rupiah. Kemudian adanya pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini hanya membatasi masalah pada variabel cash holding, financial leverage, dan return on sales yang mempengaruhi perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah cash holding berpengaruh terhadap perataan laba? Yang kedua, apakah financial leverage berpengaruh terhadap perataan laba? Yang ketiga, apakah return on sales berpengaruh terhadap perataan laba? Yang keempat, apakah cash holding, financial leverage, dan return on sales berpengaruh terhadap perataan laba? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, bertujuan untuk membuktikan pengaruh cash holding terhadap perataan laba. Yang kedua, bertujuan untuk membuktikan pengaruh financial leverage terhadap perataan laba. Yang ketiga, bertujuan untuk membuktikan pengaruh return on sales terhadap perataan laba. Yang keempat, bertujuan untuk membuktikan pengaruh cash holding, financial leverage, dan return on sales terhadap perataan laba. Kemudian manfaat dan hasil penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi, terutama terkait pengaruh cash holding, financial leverage, dan return on sales terhadap perataan laba. Yang kedua, manfaat praktis bagi manajemen perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan tentang pengaruh cash holding, financial leverage, dan return on sales terhadap perataan laba. Kemudian bagi Bursa Efek Indonesia dan analisis pasar modal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Bursa Efek Indonesia dan analisis pasar modal sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada calon investor untuk berinvestasi dan di perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Kemudian kajian teori. Teori yang pertama yaitu teori keagenan. Teori ini mengasumsikan bahwa prinsipal maupun agen merupakan pelaku ekonomi yang berpikir rasional dan tindakannya semata-mata untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, mereka menemukan kesulitan dalam kepercayaan dan informasi. Kemudian teori sinyal. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan
memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Kemudian cash holding. Kas merupakan aktiva yang dimiliki perusahaan yang paling liquid. Hal ini dikarenakan sebagian besar aktivitas perusahaan membutuhkan kas dalam kegiatan transaksinya. Cash holding merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi kegiatan sehari-harinya. Kemudian financial leverage. Financial leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Kemudian return on sales. Return on sales atau bisa disingkat ROS adalah rasio yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu operasi, suatu entitas. Return on sales menunjukkan beberapa banyak keuntungan yang dihasilkan suatu perusahaan setelah membayar biaya variabel produksi seperti upah, bahan mentah, dan sebagainya. Kemudian perataan laba. Perataan sebagai pengurangan yang disengaja terhadap fluktuasi pada beberapa level laba supaya dianggap sebagai suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan, baik secara artifisial atau melalui metode akuntansi maupun secara real atau melalui transaksi. Kemudian kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, menurut Sulistiawati dan Rashid tahun 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel firm size dividend payout ratio berpengaruh negatif terhadap perataan laba. Board sets dan cash holding berpengaruh positif terhadap perataan laba. Yang kedua ada Sarwindah dan Afriedi tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cash holding berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba. Potential cost berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perataan laba. Sedangkan nilai perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perataan laba. Selanjutnya ada Caroline tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial leverage dan profitability berpengaruh negatif terhadap income smoothing. Cash holding tidak berpengaruh terhadap income smoothing. Yang selanjutnya ada Santioso dan kawan-kawan tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan variabel profitability mempengaruhi income smoothing. Sedangkan variabel firm size, leverage, institutional ownership, CEO duality, dan board size tidak mempengaruhi income smoothing. Yang terakhir ada penelitian dari Oktiawati dan Agustia tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitability, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap income smoothing, dan nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap income smoothing. Adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada slide, yaitu X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Dari kerangka berpikir tersebut, penulis dapat membuat hipotesis penelitian, yaitu H1, cash holding berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. H2, financial leverage berpengaruh positif terhadap perataan laba. H3, return on sales berpengaruh positif terhadap perataan laba. H4, cash holding, financial leverage, dan return on sales berpengaruh positif terhadap perataan laba. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hubungan sebab akibat dengan teknik kuantitatif. Menurut Sugiono 2016, penelitian asosiasi kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini akan dikembangkan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan gejala. Kemudian populasi. Populasi pada dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 157 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Alasan dipilih perusahaan manufaktur dalam penelitian ini adalah karena permasalahan penelitian berupa perataan laba
yang terjadi pada salah satu perusahaan sektor manufaktur, yaitu pada entitas AISA. Kemudian sampel. Sampel menurut Sugiono 2015 adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiono 2015, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling digunakan dengan pertimbangan peneliti memilih anggota sampel yang digunakan yang sekiranya dapat memberikan prospek yang lebih baik dalam hal perolehan data yang akurat. Kemudian metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama melalui penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah metode pengumpulan data dengan melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah, buku, dokumentasi, dan observasi. Yang kedua ada dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan mencatat dan menyalin data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen, buku-buku, ataupun website. Jenis dan sumber data. Yang pertama jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif, di mana data kuantitatif yaitu data yang merupakan angka-angka dan dapat dihitung secara statistik. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data kinerja keuangan, yaitu data laporan keuangan tahunan 2019 sampai 2021. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiono, data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengunduh pada website resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Metode analisis ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh secara bersama-sama maupun individual antara variabel bebas dan variabel terikat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS atau Statistical Product and Service Solution untuk menginput dan mengolah data sebagai variabel independen. Kemudian ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran asumsi klasik dengan model regresi linear berganda. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Dilanjutkan dengan uji hipotesis yang terdiri dari yang pertama analisis regresi linear berganda, kemudian uji koefisien determinasi, kemudian uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji parsial. Sekian pemaparan proposal saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.